Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai melanjutkan materi yang kemarin ya, masih seputar hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, s sebelumnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ayo bersama-sama. Ya, oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama, nanti kalian itu diharapkan dapat menganalisis pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dengan tepat. Ya, melalui artikel ya. Nanti ada artikel yang saya bagikan, nanti kalian diminta menganalisis pelanggaran hak dan kewajiban yang terjadi pada kasus di artikel tersebut. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian mampu menemukan pasal atau ayat-ayat di dalam undang-undang NRI tahun 1945. Jadi pasal-pasal yang terjadi dalam pengalaman hidup sehari-hari tentang pelanggaran hak dan kewajiban tersebut. Oke, selanjutnya, ini Ibu ada video tentang kemiskinan ya, videonya akan saya bagikan ke link kalian, silakan kalian perhatikan, dan kalian amati betul-betul dalam video tersebut. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi hak dan kewajiban ya, sebelum nanti kita akan mulai untuk diskusi kelompok, tapi sebelumnya untuk mempertajam lagi pemahaman kalian tentang hak dan kewajiban, simak penjelasan Ibu berikut ini. Hak, apa sih hak? Hak merupakan segala sesuatu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Jadi segala sesuatu itu wajib kita tuntut, kita dapatkan jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik mungkin atau dengan penuh tanggung jawab. Nah, sedangkan kewajiban itu apa? Kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Gitu. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang, tidak boleh tumpang tindih. Misalkan apa? Misalkan kalian, karena kalian sebagai pelajar, maka hak kalian adalah mendapatkan mendapatkan apa? Mendapatkan pengajaran, mendapatkan bimbingan, mendapatkan materi-materi, mendapatkan pendidikan. Nah, itu hak kalian. Tapi kalau kewajiban, sesuatu yang harus kalian peroleh, yang harus kalian langsung laksanakan maksud saya ya, sesuatu yang harus kalian laksanakan. Nah, apa yang harus kalian laksanakan? Misalkan kalau dikasih tugas bu guru, apa yang harus kalian lakukan? Ya dikerjakan, betul ya, dikerjakan, dilaksanakan, tidak copy paste punya temannya, tapi dikerjakan sendiri. Itu merupakan salah satu bentuk dari kalian telah melaksanakan kewajiban kalian dengan penuh tanggung jawab, gitu. Lah, haknya apa kira-kira kalau kalian sebagai pelajar, kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian, haknya apa? Haknya mendapatkan nilai yang bagus, ya toh. Haknya mendapatkan pujian karena sudah menyelesaikan tugas tepat waktu dengan hasil yang maksimal. Nah, itu. Itu ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu korelasinya harus seimbang, tidak boleh tumpang tindih. Oke, sekarang kita kaitkan dengan hak warga negara. Nah, ternyata warga negara itu juga memiliki hak yang dilindungi oleh konstitusional, dilindungi oleh konstitusi dan hukum yang tegas. Jadi kalian hati-hati, jangan sampai kalian itu melanggar hak-hak orang lain, ya. Kalian menuntut kewajiban kalian, kalian menuntut apa ya, kalian menuntut hak kalian, tapi kalian tidak melakukan kewajiban kalian, itu jelas salah kaprah ya. Keduanya harus berjalan seimbang. Nah,
hak juga seperti itu, hati-hati jangan sampai kalian melanggar hak orang lain, ya toh. Hak apa? Misalkan di kelas, ya, ada teman kalian itu misalkan sangat lucu sekali gitu ya. Ya, lucunya dari segi apa? Lucunya misalkan ya ini ya, dia itu tampilannya norak sekali dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, itu kamu bullying ya, kamu hina, kamu olok-olok. Nah, itu tidak boleh, itu termasuk dalam bentuk pelanggaran hak, ya toh? Kenapa? Haknya dia mau berpakaian seperti itu, mau apa, tapi enggak, kalau kamu malah melanggar haknya dia, gitu kan nggak boleh, ya. Harusnya tetap saling menghormati, gitu ya. Karena, antara orang satu dengan yang lainnya, antara anak satu dan yang lainnya itu tidak sama. Jadi kalian tidak boleh seperti itu. Lah kalau misalkan itu diterapkan di pasal, undang-undang, itu sudah ada itu yang mengatur tentang permasalahan seperti itu. Nah, kalau di pasal undang-undang NRI itu misalkan ada, nah nanti kalau sampai kebablasan, itu nanti bisa dipidanakan. Makanya kenapa hak warga negara Indonesia itu meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Nah, itu maksudnya ya. Oke, lanjutnya. Hak-hak dan kewajiban itu sudah diatur di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalkan aja di pasal 27 ayat 2 itu menjelaskan tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, hak apa di situ? Hak memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak. Ini contohnya kamu bisa lihat. Ini seorang buruh pabrik ya. Dia haknya mendapatkan pekerjaan dan kewajiban yang layak, dan kehidupan yang layak. Maka kewajibannya dia apa? Dia harus bersungguh-sungguh dalam bekerja kalau dia menuntut haknya untuk mendapatkan, penghasilan yang layak gitu maksudnya ya. Terus ada di pasal 28a, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, ini termasuk juga hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Maksudnya ngerti kalian? Contohnya, kalau misalkan hak untuk hidup itu berarti apa ya? Ya, kayak membunuh. Lah, itu kan berarti orang tersebut yang membunuh itu termasuk telah melanggar ini, pasal 28A, hak untuk hidup. Dan kemudian juga bisa diberikan sanksi yang tegas, misalkan dipidanakan. Gitu ya, dan dijerat hukuman. Apa itu ada di kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu ya. Terus pasal 28B ayat 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Ingat ya, perkawinan yang sah. Jadi pernikahan ini ya, tentang pernikahan. Kemudian pasal 28C ayat 1, hak untuk mendapatkan serta menerima pendidikan yang layak dan lengkap. Nah, ini seperti kalian. Kalian itu berada di sini itu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Gitu. Jadi itu hak kalian mendapatkan pendidikan yang layak. Lanjut 28C, hak untuk ikut ambil serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan mengikuti berpartisipasi dalam kegiatan rapat. Misalkan rapat tentang kebersihan lingkungan dan lain sebagainya itu ikut berpartisipasi. Terus hak mendapatkan jaminan perlindungan dan dilindungi hukum. Nah, ini ya mendapatkan perlindungan. Jadi setiap orang itu pasti mendapatkan jaminan perlindungan kalau dia berada di, Indonesia, menjadi bagian dari warga negara Indonesia, maka dia berhak mendapatkan jaminan perlindungan dan dilindungi oleh hukum. Yang lanjutnya, hak hidup dengan layak dalam konteks tidak disiksa dan diperbudakan serta dalam keadaan bebas dan merdeka sebagai seorang individu. Nah, ini ya, keadaan bebas dan merdeka sebagai seorang individu. Ini bisa saja ini diterapkan
itu ya. Misalkan, kayak, kekerasan itu ya, kayak kekerasan pembantu rumah tangga, nah itu disiksa, diperbudak, nggak digaji, ya toh. Terus kemudian disekap. Nah ini sudah masuk dalam pasal 28I ayat 1. Oke, selanjutnya coba diperhatikan LKPD yang harus kalian kerjakan tentang pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Diharapkan nanti melalui diskusi ini, kalian dapat mengidentifikasi pelanggaran hak dan kewajiban, ya, yang terdapat pada artikel yang sudah saya kasihkan. Artikelnya tentang anak putus sekolah ya. Terus kemudian yang kedua, itu nanti kalian dapat menemukan pasal atau ayat-ayat di dalam undang-undang tersebut, itu ya. Ya, ini petunjuknya. Jadi sebelum mempelajari materi itu tolong petunjuknya dibaca baik-baik ya. Kemudian dibaca juga nanti artikelnya dengan sungguh-sungguh dicermati betul. Nanti nama kelompoknya ditulis, ini ya pertanyaannya apa, terus jawabannya dituangkan di dalam LKPD kalian. Terus sejarah singkat ini sebagai tambahan nilai ya, heeh, boleh kalian kerjakan dan, boleh tidak, tapi kalau dikerjakan ada tambahan poin dari saya, ya. Oke, terus nanti setelah kalian selesai, kalian presentasikan, kemudian lanjut nanti, setelah, apa namanya, setelah kegiatan akhir nanti ada post test ya, bentuknya lewat Google Form yang akan kalian kerjakan, kemudian untuk jawabannya langsung itu ya, di lembar jawaban aja ya. Lembar jawaban nanti saya bagikan. Oke, jadi, nanti setelah itu, apa sih penilaiannya dari saya? Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Ini masing-masing penilaian sikapnya itu dari observasi awal tadi kalian, misalkan kalian berdoa, itu berarti sudah sikap religius ya, terus kemudian selama selama kalian mulai dari awal sampai akhir itu ada observasi dari saya. Jadi ada penilaian dari saya, kemudian pengetahuan ini nanti bisa dari post test ya lewat Google Form, terus kemudian keterampilannya ini dari diskusi kelompok hingga kalian presentasi itu ada penilaian dari saya. Jadi kesimpulannya apa hari ini? Kesimpulannya yang pertama, konstitusi merupakan hukum dasar yang mendasari segala aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terus, hak dan kewajiban, dalam pengalaman hidup sehari-hari itu tertuang di dalam UUD 1945, mulai dari pasal berapa? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Jadi silahkan kalian, lihat di, di undang-undang kalian, kembali kalian baca-baca kembali ya. Untuk memperdalam lagi ya, nanti di rumah silahkan kalian baca kembali. Terus yang terakhir, untuk menangani permasalahan pelanggaran hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Jangan melanggar atau mengambil hak orang lain, tapi sebaliknya kita harus melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih. Itu mungkin yang bisa disampaikan oleh Bu Kastuti pada pertemuan kali ini. Silahkan, dipelajari ya anak-anak ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.